Setelah kepergian Bi, Anek langsung menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya secara perlahan. Dia menyuruh Jenny untuk mendekat menggunakan jarinya, dan wanita itu pun patuh. Jenny berdiri tepat di depan tubuh Anek, berdiri dengan jarak aman. "Jangan sekali-kali kamu menghubunginya, kalau ada apa-apa tanyakan padaku, nanti biar itu semua menjadi urusanku dengannya," ujar Anek, sudah gelisah sendiri memikirkan Bi yang berniat mendekati Jenny. Namun, bukannya mengiyakan, Jenny justru bertanya, "Kenapa? Bukankah lebih mudah jika aku yang menghubunginya?" Anek mengangkat kepala, menatap wajah Jenny lalu pandangannya turun pada kedua benda yang menyembul di balik kemeja kerja wanita itu. Anek mendesah kecil. "Sudahlah, Jen. Turuti saja apa kataku, maka semua urusanmu akan beres," ucap Anek yang akhirnya membungkam mulut Jenny. Wanita itu mengangguk kecil, mengiyakan saja ucapan Anek. Tujuannya memang hanya itu, jadi dia tidak banyak bertanya. "Ya sudah, kalau begitu siapkan berkas kerjasama dengan Tuan Hansel, kita akan berangkat ke luar kota sekarang," pinta Anek, dia melangkah ke arah meja kebesarannya. "Berapa lama kita akan berada di sana, Tuan?" tanya Jenny, dia takut kalau sampai menginap, dan meninggalkan Ziel bersama Ellie. Dia takut sewaktu-waktu Michael datang, dan membawa putranya. "Tidak, kita langsung pulang." "Memangnya kenapa? Kamu mengkhawatirkan Ziel?" tebak Anek, dan Jenny langsung mengangguk dengan raut sendunya. "Tenang saja, kalaupun menginap aku akan menyuruh beberapa bodyguard untuk menjaganya," sambung pria tampan itu, membuat Jenny kembali tersadar akan ucapan Anek pagi itu. Anek benar-benar tulus menyayangi Ziel. Jenny mengulum senyum tipis, kali ini tanpa paksaan, dan semua itu terlihat sangat manis di mata Anek. Lagi-lagi perasaan aneh muncul, membuat sebuah pergolakan di dalam batinnya. Anek semakin dibuat kagum, penasaran, hingga menurunkan kadar keegoisan dirinya yang hanya ingin menikmati sesuatu yang ada pada diri wanita itu. Ah, sial. Dari pertama Jenny memang sudah mencuri perhatiannya, tetapi akan sangat lucu jika seorang pemain seperti dirinya memiliki rasa menggelitik dengan keposesifan yang nyata. Setelah Jenny menyiapkan berkas-berkas yang Anek butuhkan, mereka langsung meluncur keluar kota, bersama dengan Chaka yang duduk di belakang kemudi. Jenny dan Anek duduk bersebelahan, tetapi tidak ada obrolan apapun di antara keduanya. Membuat perjalanan itu terasa sunyi dan sangat lama. Hingga akhirnya mereka masuk kawasan kota yang menjadi tujuan. Ternyata hujan turun dengan lebat, membuat perjalanan itu terpaksa dihentikan, karena pandangan Chaka kabur dengan air yang terus menerjang mobilnya. Sementara Jenny tidak sadar sekitar, dia justru terlelap karena tidak tahu lagi harus dengan apa dia menikmati perjalanan itu. Anek menoleh ke samping, menatap Jenny yang tertidur dengan memeluk tubuhnya sendiri. Bibir Jenny yang sedikit tebal dengan lipstik yang pas terlihat sangat seksi, sementara dinginnya AC juga udara di sekitar mereka membuat hasrat asteriste Anek tiba-tiba bangkit seketika. "Haish, bisa tidak bangunnya nanti saja? Aku belum mendapatkan semangka," gumam Anek seolah tengah bicara dengan si anak conda. Kenapa dingin sekali?" Wanita itu bergumam sambil menggosok-gosok tangannya di kedua lengan. Anek bisa tahu kalau Jenny pun kedinginan. Akan tetapi bagaimana nasib ularnya, sementara Jenny terus mengusak-ngusak, memancing hasrat Anek untuk bangkit lebih besar lagi. "Chaka, sialan." Di depan sana, Chaka bisa melihat kegelisahan di wajah tuannya. Namun, dia tidak bicara apa-apa. Akhirnya Anek membuka jas, memakaikannya di tubuh Jenny, agar wanita itu tidak terlalu kedinginan. Namun,
entah sebuah keberuntungan atau apa. Tangan Anek justru tak sengaja menyentuh salah satu buah kesukaannya. Glek! Pria itu langsung menelan ludah. Berpikir keras, antara melanjutkan kegilaannya atau duduk dengan tenang, sementara otaknya terus memikirkan semangka. Jen, maafkan aku hanya minta sedikit, tidak lebih, putus Anek akhirnya, seraya memulai aksi nakalnya. Akhirnya hujan mulai reda, Anek juga sudah duduk dengan tenang di kursinya, karena sudah mendapatkan asupan semangka. Mobil kembali melandas membelah basahnya jalanan yang masih diguyur gerimis manja. Dan pada saat itu, Jenny menggeliat sambil mengerjapkan kelopak matanya, merasa sudah terlalu lama dia tertidur. Dia merasa aneh, dengan aroma maskulin yang menyeruak. Ternyata ada jas Anek yang melekat di tubuhnya, sementara pria itu hanya mengenakan kemeja yang digulung sampai ke siku. Melihat itu, Jenny mengulum senyum, ternyata pria ini juga cukup perhatian, perasaan was-was yang dulu hinggap kini perlahan memudar, karena nyatanya Anek tidak melakukan yang bukan-bukan padanya. Dia tidak tahu saja, ular di sampingnya habis menyantap semangka sambil memanjakan si anaconda. Anek melihat pergerakan Jenny, dia sedikit tersentak karena merasa terkejut. Tiba-tiba Anek gelagapan takut saja Jenny merasakan apa yang sudah dia lakukan. Demi menetralisir kekhawatiran itu, Anek mencoba tersenyum, meski terlihat sangat kikuk di mata Jenny. "Kamu sudah bangun, Jen?" tanya Anek dengan sedikit terbata. Namun, sungguh Jenny tak merasa curiga sedikit pun. Dia membalas pertanyaan Anek dengan anggukan. "Terima kasih, Tuan, atas jasnya, aku jadi tidak kedinginan." Manik mata Jenny beralih ke bawah kaki pria tampan itu, di mana banyak tisu berserakan. "Tuan, kenapa ada banyak tisu di bawah kakimu?" "Dek, mati aku." Sudah seperti bukan sifatnya yang terkenal begitu santai, Anek justru semakin gelagapan mendapat pertanyaan seperti itu. Kenapa tidak kepikiran untuk membuangnya ke tempat sampah, jadi Jenny tidak perlu melihatnya. Tisu yang menjadi tempat calon buah hatinya berakhir dengan sia-sia. Ludah Anek terasa tercekat di tengah tenggorokan, membuatnya susah payah untuk menjawab. Sementara Jenny terus memperhatikan Anek dengan seksama, "Ada apa dengan bosnya?" "Itu, aku habis flu tadi, udaranya sangat dingin, makanya hidungku jadi gatal," jawab Anek setelah mencari alasan yang tepat. Tak ambil pusing, Jenny akhirnya mengangguk, tak merasa curiga. Sementara Caka sudah geleng-geleng kepala. Selang beberapa menit kemudian akhirnya mereka sampai. Saat itu rintik gerimis masih mengundang. Mobil Caka masuk ke sebuah kafe, tempat di mana mereka janjian. Sebelum turun, pria sedingin salju itu menyerahkan satu payung pada Anek. Anek menerimanya, dan segera membuka pintu mobil. Sebelum turun Anek lebih dulu mengulurkan tangannya. "Jen, pegang tanganku, payungnya hanya ada satu, pastikan bajumu tidak akan kebasahan." Dengan sedikit ragu, Jenny mengulurkan pula tangannya, sementara Anek sudah merasa tidak sabar, dia segera menggapai tangan Jenny, lalu membawanya keluar. Mereka langsung ke tempat yang sudah direservasi, tetapi karena orang yang mereka tunggu belum datang, maka Anek memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Jenny yang memang sudah sangat lapar, memakan makanan itu dengan lahap. Hingga akhirnya satu persatu hidangan yang ada di meja itu tandas. Sementara hujan di luar sana justru kembali bertambah deras, dan sepertinya itu semua akan membuat perjalanan mereka terhambat. Dan sesuai praduga, mobil yang dikendarai oleh Caka benar-benar mengalami kemacetan, sementara dunia sudah mulai menggelap berselimut awan hitam. Seperti sudah menjadi kebiasaannya, Jenny malah asyik tidur.
Tetapi perbedaannya kini Jenny tidur dalam dekapan Anek, sedari tadi dia tak sadar, karena terus mengusal mencari kehangatan. Alhasil Anek gunakan saja kesempatan itu, untuk mendekap semangkanya. Kamu tidak bisa menyalahkan aku kali ini, karena kamu sendiri yang memulai lebih dulu. Ujar Anek sambil mengulum senyum. Ah tidak, dia bahkan mengecup sekilas bibir Jenny, lalu ikut tidur. Di sini hanya Chaka yang benar-benar tersiksa, sampai akhirnya mereka sampai di depan rumah Jenny tengah malam. Chaka sudah sangat lelah, tetapi dia tahan. Jenny terbangun lebih dulu, dan mendapati Anek yang memeluknya. Pada saat itu kantuk Jenny langsung hilang, kelopak matanya sontak melebar. Secara refleks, Jenny mendorong tubuh Anek dengan keras, hingga pelukan mereka terlepas. "Hei, apa yang kamu lakukan?" tanya Anek, dengan kepala yang terasa berdenyut. "Harusnya saya yang tanya, apa yang Tuan lakukan? Kenapa Anda memeluk saya tanpa izin?" Anek langsung tersadar. "Jenny, asal kamu tahu, kamu yang lebih dulu mendekatiku, kamu kedinginan dan tiba-tiba memeluk aku. Kalau tidak percaya tanyakan saja pada Chaka, atau kamu perlu melihat CCTV yang aku pasang?" Mendengar itu, sontak saja Jenny langsung terdiam. Dia merasa malu akan kelakuannya yang secara tidak sadar. Namun, namanya wanita, di mana-mana pasti tidak mau disalahkan. Jenny mencebik. "Saya kan tidak sadar." Tapi, belum juga menjawab Jenny langsung membuka pintu. "Jenny!" Berak. Oh my god, wanita ini benar-benar. Mobil yang dikendarai oleh Chaka berhenti tepat di depan sebuah mansion mewah milik keluarga Tan. Sebelum pulang dia harus mengantar tuannya terlebih dahulu. Anek tak lagi banyak bicara, tubuhnya sudah sangat lelah. Sudah 2 malam dia tidak pulang, dan semoga saja Zoya tidak curiga. Pria itu langsung saja keluar dari mobil, dan menyuruh Chaka untuk pulang menggunakan tangannya. Setelah itu dia masuk, melangkahkan kakinya dengan sedikit gontai, ingin cepat-cepat sampai di kamar. Namun, siapa sangka, di ambang pintu Anek justru dihadang oleh sesosok wanita, berdiri santai seolah menunggu dirinya. Langkah Anek memelan, dia meneguk ludahnya kasar saat melihat Zoya yang melipat tangan di depan dada. Perasaannya sudah tidak enak, apalagi melihat senyum Zoya yang terasa sangat menyeramkan. Sesaat Zoya benar-benar seperti ratu ular sungguhan. Namun, demi menutupi kegundahannya Anek ikut tersenyum pula, berharap Zoya tidak memberikan hukuman di saat dirinya benar-benar lelah. "Mommy!" seru Anek lalu mengayunkan kakinya sedikit lebih cepat. Belum benar-benar sampai di depan pintu utama, kaki Anek refleks mengerem, saat Zoya tiba-tiba mengeluarkan sapu yang disembunyikan wanita beranak 5 itu. Mata Anek melebar, dia tahu malam ini dia tidak akan selamat dari hukuman sang ibu. "Mom, kamu mau apa?" tanya Anek dengan wajah memelas, memohon ampun pada ibunda ratu, agar sudi melepaskan dirinya. Zoya menatap sengit sementara di belakangnya sudah ada Ken yang menatap Anek dengan tatapan meledek. "Sini kamu," ucap Zoya, menunjuk Anek dengan gagang sapu. Anek menatap sebal pada ayahnya, tetapi detik selanjutnya dia kembali memasang wajah memelas di depan Zoya, dia mengatupkan kedua tangan di depan dada. "Mom, ampun, jangan hukum Andong." Zoya menggeleng penuh penegasan. "Cepat masuk!" cetus Zoya memberi perintah pada putra sulungnya, sementara Ken sudah cengar-cengir, menertawai Anek. "Iya, tapi sapunya lepaskan dulu dong, Mom." Mommy bilang masuk Anek Konda Tanson. Tep. Bibir Anek langsung mengatup, akhirnya dia menurut. Anek menggerakkan kakinya kembali untuk masuk ke dalam mansion. Begitu melewati Zoya,
Bok asteris Ong Anek menjadi sasaran sapu kesayangan wanita itu. Au, au. Sakit, Momi. Anek menjerit, tetapi Zoya tidak peduli. Dia merasa curiga, Anek sudah memiliki wanita lain, yang dijadikan boneka oleh pria itu. Zoya harus mencari tahu. Begitu sudah melewati ruang tengah, langkah Anek langsung dicegah oleh instruksi dari Zoya. Berhenti, sekarang menghadap tembok dan tarik kedua telingamu. Cetus wanita itu tak main-main. Anek lagi-lagi hanya bisa menelan ludahnya. Mom, ancape lo. Menghadap ke tembok, atau sapu ini melayang untuk menyabet anak codamu. Ancam Zoya, agar Anek segera menuruti perintahnya. Anek hanya bisa pasrah. Walaupun di luar sana dia bisa menaklukkan banyak wanita, tetapi kalau sudah di dalam mansion, hanya satu wanita ini yang dapat menundukkan dirinya. Puk, puk, puk. Zoya memukul-mukul Bo asteris Kong Anek, membuat wajah pria itu benar-benar terlihat sangat nelangsa. Berdiri di sini sampai 2 jam, kalau kamu berani masuk ke dalam kamar, hukuman akan Momi tambah. Yah, Mom. Kalau kamu protes, Momi rubah hukumannya. CK, sial, sial, sial. Anek tidak dapat lagi membantah. Setelah mengatakan itu, Zoya melangkah ke arah kamar, sementara Anek diawasi oleh satu security mansionnya. Makanya jangan nakal, An, ledek Ken, sebelum menyusul istrinya naik ke atas kamar. Selama 2 hari ini Ken tidak mendapat jatah gara-gara Anek yang tak pulang ke rumah. Malam ini, dia puas sekali melihat Anek yang dihukum langsung oleh Zoya, sedari tadi dia terus menahan tawa. Mendengar itu, Anek mendelik, punya ayah tetapi sudah seperti memiliki musuh. Aku doakan Momi menolakmu malam ini. Haha, itu tidak mungkin. Dedi, masuk. Pekik Zoya, menghentikan Ken yang ingin menimpali ucapan Anek. Ken mengulum senyum, sementara sorot matanya meledek sang putra. Iya, sayang. Aku datang. Balas pria itu, lalu menepuk bahu Anek. Boy, nikmati saja hukumanmu, Dedi mau enak-enak dulu. Setelah itu, Ken tersenyum kegirangan, dia naik ke atas tangga dengan cepat, supaya cepat pula masuk ke dalam kamar. Sementara di bawah sana, Anek mendengus kasar, kesal sekali dengan ayah dan ibunya. Ark. Mereka seperti tidak pernah muda saja. Tapi untung sudah makan semangka. Gerutunya.